Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu saja nikmat kesehatan. Sehingga kita dapat berkumpul dalam keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam kita limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini izinkanlah kami membahas secara singkat yang mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi saya secara pribadi maupun hadirin yang hadir pada siang hari ini. Jadi apa yang kita akan bahas sedikit adalah terkait dengan masalah syukur, sabar, maaf, dan memaafkan. Jadi kalau kita bicara masalah sabar ya, mungkin pagi-pagi hari kita berangkat ke kantor, kita sudah dihadapkan oleh hal-hal yang menguji kesabaran kita. Ya. Untuk yang mungkin masih punya anak-anak yang masih sekolah ya, diuji kesabarannya untuk anak-anak bangun sahur, kemudian sholat subuh, lalu bersiap-siap sekolah, sementara kita sendiri masih harus mempersiapkan fisik dan mental untuk menghadapi permasalahan apa yang harus diselesaikan di kantor kita masing-masing. Ya. Masuk ke mobil atau kendaraan, ya, ada yang naik MRT, ada yang bawa mobil sendiri atau naik motor, dihadapkan kepada kemacetan. Ya. Jadi sabar itu sesuatu yang menurut banyak alim ulama adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Jadi ada hadis yang direwatkan oleh At-Tabrani mengenai sabar. Barang siapa yang diberi lalu bersyukur, ya, kemudian diuji lalu bersabar, menzalami lalu meminta maaf, dan dizalimi lalu memaafkan. Kemudian Nabi terdiam, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan mereka?" Jawabannya adalah, mereka adalah orang-orang yang memperoleh keamanan. Keamanan dari siksa kubur dan akhirat dan mendapat petunjuk. Jadi ada 3 hal ya. Diberi lalu bersyukur. U'tiya fasakkaro. Diuji lalu bersabar. Wabtulia fasabbaro. Kemudian menzalimi, jadi ada 2 ya. Ada menzalimi, ada dizalimi. Menzalimi lalu minta maaf. Wa zolama fastaghfar. Kemudian dizalimi lalu memaafkan. Wa tulima fakafar. Ya. Jadi tidak hanya dizalimi tapi juga menzalimi. Ini yang susah buat kita ya, karena kalau kita sudah merasa dizalimi lalu bahasa kita apa? Mudah-mudahan ya orang itu, nah, gitu. Ya, kita keluar sumpah serapah ya. Padahal dia bilang kalau dizalimi lalu memaafkan. Nggak gampang. Saya pun masih dalam proses untuk memaafkan. Ya. Insya Allah tidak dalam posisi menzalimi. Ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis tersebut Rasulullah menjelaskan
ada 4 keutamaan bagi seorang muslim. Pertama, bersyukur saat kita memperoleh nikmat. Jadi kalau kita lihat kategorinya, syukur itu ada 2. Ya. Ada yang syukur wajib dan ada yang syukur sunnah. Apa bedanya? Kalau syukur wajib itu adalah syukur yang tidak menggunakan berbagai nikmat Allah untuk berbuat maksiat. Contoh misalnya, dikasih jabatan, tidak mempergunakan jabatannya untuk kepentingan diri sendiri, ya. Tidak menggunakan jabatannya untuk bermaksiat. Sebaliknya, karena punya jabatan tersebut, maka memanfaatkan jabatan justru sebagai nikmat untuk sarana berbuat kemaslahatan. Nah, itu yang sebenar-benarnya syukur, ya. Karena di antara nikmat yang sering kita lalaikan, termasuk saya juga secara pribadi, adalah masalah apa? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya, diriwayatkan oleh dalam hadis Bukhari bahwa 2 kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu dengannya adalah kesehatan dan waktu luang. Ya. Kesehatan minas sihat dan wal faro. Kesehatan dan waktu luang. Jadi kalau kadang-kadang ini tantangannya ya. Kalau kita dalam waktu luang itu yang terjadi apa? Harusnya kita memanfaatkan waktu luang kita untuk sesuatu hal yang sifatnya kebaikan, ya. Kalau anak muda sekarang bahasanya apa? Kalau waktu luang itu gabut, ya. Gabut. Jadi kalau gabut itu harus dimanfaatkan. Misalnya kita kebetulan lagi lowong dalam pekerjaan kita, gitu ya. Kadang-kadang kan lowong itu dianggap kita nggak punya kesibukan. Padahal lowong itu adalah waktu kita untuk mempelajari hal-hal yang belum pernah kita pelajari. Misalnya kita sibuk baca Al-Quran, kita sibuk mengkaji Al-Quran, kita sibuk untuk mengurusi orang-orang yang harus diurusi, gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang kita harus lakukan. Karena kalau kita tidak menyibukkan diri, Imam Syafi'i memberikan nasihat bahwa jika engkau tidak menyibukkan diri dengan kebenaran, maka ia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Ia akan, berarti waktu luang itu akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Berapa banyak dari kita yang mungkin pada saat waktu luang, termasuk di dalam kendaraan, ya, apa yang dilakukan? Baca, scroll sosial media, ya kan? Wallahu alam, kalau yang scrollnya di tentang pengajian, ya kan, dengan kajian Islam, ya alhamdulillah, ya. Tapi kadang-kadang suka berhenti di scroll yang nauzubillah, ya. Nah, itu adalah waktu luang. Itu yang disebutkan sebagai ia akan menyibukkanmu dengan kebatilan, ya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat, sehingga kita bisa menambah amal-amal kebaikan untuk pahala kita dan keridhaan Allah di hari akhir. Nah, sementara untuk syukur sunnah, apa itu syukur sunnah? Jadi syukur sunnah itu adalah pada saat kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, ya, atau dengan melakukan sujud syukur. Kapan sujud syukur sunnah ini atau syukur sunnah ini dilakukan? Kalau misalnya kita dapat rezeki. Siapa yang hari ini belum dapat THR? Muhammad udah dapat THR belum, Pak Riksa? Udah ya, alhamdulillah. BPKH udah ya, alhamdulillah. Jadi pada saat dapat THR kita mengucapkan alhamdulillah. Ya.
Kalau sampai sujud itu kapan? Nah, biasanya misalnya tiba-tiba sanak saudara atau kita pribadi dapat porsi haji. Nah, itu kan pasti harus langsung sujud syukur. Karena kita harus menunggu 20-30 tahun untuk mendapatkan porsi haji. Nah, itu adalah bagian dari sujud syukur yang merupakan syukur sunnah. Atau misalnya suatu saat, na'udzubillah min dzalik, kita lagi nyetir, tiba-tiba kita hampir diserempet, ya, atau dicium mobil kita dari depan, ya. Itu kita harus bersyukur karena ternyata kita dihindari dari bencana. Oleh karena itu, kita harus terus berdoa dan memohon ampun bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi orang-orang sekitarnya, sehingga kita dapat dihindari dari musibah-musibah yang kita tidak inginkan. Nah, sujud syukur ini seperti yang tadi disampaikan, banyak hal, ya. Misalnya juga selesai khatam Al-Quran di akhir bulan puasa, itu juga syukur-syukur, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita lihat dari sisi kesabaran, ketika kesabaran diuji itu, maka sabar adalah, dalam menghadapi cobaan, adalah salah satu dari 3 jenis sabar. Jadi 2 jenis sabar yang lain adalah sabar dalam melakukan kewajiban, ya, kemudian sabar dalam meninggalkan perkara haram, dan sabar dalam menghadapi musibah. Ketika seorang muslim rajin melakukan kebaikan lalu terkena musibah, maka apakah musibah itu menjadi mudarat buat seorang muslim itu? Belum tentu. Karena bisa jadi untuk orang-orang yang rajin dan taat beribadah, ujian tersebut merupakan sarana kita untuk ditingkatkan derajatnya ke derajat yang lebih baik lagi, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Jadi kalau misalnya, Pak, saya ini udah sholat 5 waktu, sholat sunnahnya rajin, duha, puasa Senin Kemis, tahajud, baca Al-Quran tiap hari, kok ia masih dikenain musibah? Justru mungkin pada tingkat tertentu kesabaran itu adalah mengucap Alhamdulillah pada saat diuji, ya. Kenapa? Kalau bahasa anak mudanya itu namanya rock bottom, ya. Rock bottom. Jadi kalau batu yang paling dasar itu rock bottom. Jadi kalau dia jatuh di dasar yang paling bawah, itu tinggal menunggu membelnya bahasanya, ya. Nah, kadang-kadang itu yang kita suka lupa. Kalau kita kena musibah, dianggap kita sudah melakukan hal yang soleh, kok masih kena juga. Berarti kita mau datang sesuatu hal, rezeki yang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal masalahnya kita sabar nggak menerimanya, kan gitu. Atau bisa jadi justru sebaliknya. Mungkin kita juga harus introspeksi. Jangan-jangan kita ini punya satu kemaksiatan atau dosa yang kita miss, atau kita tidak sadari kita lakukan, ya. Jadi artinya musibah tersebut adalah bagian dari menyucikan diri kita. Jadi dua-duanya, baik itu sifatnya meningkatkan derajat maupun menyucikan diri kita, harus kita berucap Alhamdulillah, ya. Karena daripada kita nunggu sampai di hari akhir, lebih baik diazab walaupun sifatnya kecil di dunia pada saat ini. Jadi di bahasa keuangannya di present value,
ya kan? Di present value azabnya, karena kalau di future value kan dia akan membesar, ya kan? Kalau di present value kan dia akan mengecil. Jadi justru kita harus mengucapkan alhamdulillah. Jadi sebagai balasan bagi orang yang sabar ketika diuji, itu adalah balasannya surga di tempat akhirat nanti. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin berikutnya yang ketiga adalah meminta maaf ketika menzalimi. Nah, ini dia. Kadang-kadang kita karena merasa alhamdulillah kalau sesuatu tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau something very wrong gitu ya, maka kita seolah-olah ingin marah. Tapi kekhawatirannya apa? Marah itu justru jangan-jangan kita jadi menzalimi orang lain. Nah, pada saat itulah yang kita harus lakukan adalah kita meminta maaf, ya. Kita menyesali perbuatan kita, berjanji tidak akan melakukan lagi, dan tentu saja harus meninggalkan perbuatan itu. Karena jika berdosa sesama manusia harus mendapatkan maaf dan ridho dari yang dizalimi. Kemudian yang keempat, memaafkan ketika dizalimi. Ini yang paling sulit, ya. Ini yang paling sulit, apalagi pada saat kita masih berada di level bawah, kelas bawah gitu ya, staff gitu ya, dimarahin sama asmennya, asmen dimarahin sama manajernya, manajer dimarahin sama kepala divisinya, kepala divisi dimarahin sama GM-nya, atau kalau di kita di BPK namanya deputinya, deputi dimarahin oleh anggotanya, ya. Terus dan terus menerus, sehingga pada saat terjadi itu maka yang harus kita lakukan adalah memaafkan, ya, memaafkan. Salah satu ciri seorang muslim yang mengaku cinta kepada Rasulullah adalah mampu memaafkan orang lain yang telah berbuat zalim kepadanya. Padahal dalam hati kayaknya awas loh, ya, habis ini gitu ya. Kan gitu ya. Nah, pasalnya memaafkan orang yang berbuat zalim adalah meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah bersabda, 3 hal apabila seorang bersifat dengannya maka ia akan dihisap oleh Allah dengan hisap yang ringan dan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, siapa itu Rasulullah? Engkau memberi orang yang tidak pernah memberimu, memaafkan orang yang menzalimimu, dan menyambung silaturahmi dengan kerabat yang memutuskan silaturahim denganmu. Hadis At-Tabarani, ya. Jadi 4 hal itu yang mungkin bisa menjadi pengingat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin yang hadir pada hari ini. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita makhluk yang selalu bersyukur atas nikmat, bersabar dalam menjalani kehidupan, dan menjadi manusia yang selalu memaafkan dan meminta maaf atas segala kesalahan yang terjadi, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.